Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Niputu Ayu Vitasari dalam reportase hari ini. Pemirsa, keberadaan Museum The Ogoh-Ogoh Bali di Taman Ayun, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali sebagai upaya pelestarian alam dan budaya sekaligus apresiasi kreativitas generasi muda Bali. Untuk berita selengkapnya, di lokasi sudah ada rekan saya, Ida Ayu Madediantari, dan I Gusti Made Putra Ambarajaya yang siap melaporkan dan melakukan wawancara. Terima kasih kepada rekan saya Novita yang sedang berada di studio. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ida Ayu Madediantari. Pada sore hari ini saya sedang berada di museum, yaitu Museum The Ogoh-Ogoh Bali. Museum ini terletak di Jalan Ayodhya nomor 1, Taman Ayun, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tepatnya di sebelah kanan Pura Taman Ayun. Tempat ini juga bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 20 menit dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Langsung saja kita masuk ke dalam museum. Baiklah pemirsa, dapat pemirsa saksikan bahwa saya telah berada di dalam ruangan Museum The Ogoh-Ogoh Bali. Dapat pemirsa saksikan bahwa ada banyak sekali koleksi di dalam Museum Ogoh-Ogoh Bali ini. Salah satu koleksi di dalam museum ini yaitu tepat berada di belakang saya, di mana ogoh-ogoh ini diambil dari kisah Ramayana, yaitu tentang Raja Rahwana, di mana Raja Rahwana ini adalah musuh dari Rama itu sendiri dalam kisah Ramayana. Selanjutnya telah ada rekan saya yang akan melaksanakan bincang-bincang dengan salah satu seorang pelaku seni atau pemilik dari Museum The Ogoh-Ogoh Bali. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Om Swastiastu, Bapak. Baik, yang sekarang dengan Bapak siapa nih? Oh, yeah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang yang pertama terkait dengan Museum Ogoh-Ogoh ini, yaitu mengenai bagaimana latar belakang dari berdirinya Museum Ogoh-Ogoh ini. Mungkin bisa dijelaskan. Sebagai ketua desa wisata Mengui, di mana kami itu sering dapat pembinaan dari pemerintah, baik kementerian maupun dari provinsi maupun Badung. Nah, kita kebetulan sebagai ketua desa wisata, hendaknya kita harus memiliki ide-ide kreatif untuk terus mengembangkan pariwisata kita yang ada di Bali. Nah, salah satu contoh ini, dia kebetulan yang lihat ogoh-ogoh kan. Nah, memang dari awal yang lihat itu di mana pada generasi muda kita itu bikin ogoh-ogoh semangat sekali kan. Nah, habis diarak kadang-kadang ada yang ditaruh di pinggir jalan seperti itu. Bagi yang sudah dibakar ya sudah hilang kan. Tapi yang sayang itu yang ada di pinggir jalan itu kadang-kadang bisa mengganggu lalu lintas. Nah, di sanalah kami punya ide. Ternyata ogoh-ogoh ini sangat diminati oleh masyarakat maupun lokal maupun wisatawan domestik dan internasional. Jadinya karena itulah kami mencoba mengumpulkan ogoh-ogoh ini. Kebetulan yang di Mengui banyak ada gedung-gedung yang kosong. Nah, akhirnya punya ide seperti ini, seperti sekarang terwujudlah cita-cita dan itu awalnya karena rasa cinta kasih saya kepada karya seni. Itu sebenarnya di samping itu juga kalau misalnya di pinggirnya kurang terhormat lah, kurang dihargai lah karya seni ini. Jadi kami yang menghargai karya mereka karya yang taruh di sini sekarang. Jadi secara tidak langsung selain sebagai upaya agar tidak ogoh-ogoh ini menjadi polusi nantinya, dan juga sebagai apresiasi dari karya-karya generasi muda. Baik, jadi untuk selanjutnya yang juga ingin mengetahui tentang kriteria-kriteria apa saja yang bisa menjadi koleksi atau bisa dimasukkan ke dalam museum ini. Nah, kebetulan kalau dia sendiri sebelum ini terwujud dia kadang-kadang survei juga keliling kan. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat itu karena kebetulan saya juga pelukis kan, jadi saya bisa melihat oh ini karya bagus. Jadi saya kasih ke nama, kalau nanti jangan dibakar ya, nanti saya akan ngambil gitu. Akhirnya tapi kriteria kami itu harus bernapaskan pengetahuan agama Hindu, contohnya filosofi, apakah itu bagian dari Ramayana, apakah bagian Mahabharata, apakah ada para dewa, dan ada juga tentang Buddha Kala atau para raksasa.
Itu kriteria kami, dan di sini kami tidak mau menerima yang misalnya seperti kemanusiaan, seperti misalnya dulu kan pernah dibikin Indo Darsista atau Gayus, itu kami tidak terima. Pokoknya berkaitan dengan filosofi kita agama Hindu. Nah itu yang kami terima. Terima kasih Bapak Jati. Selanjutnya juga terkait dengan tadi sebutkan filosofi Hindu khususnya. Apakah ada keterkaitan antara ogoh-ogoh dengan sastra Hindu yang kita pelajari? Apakah nilai-nilai sastra itu bisa diangkat dalam ogoh-ogoh? Dulu dia sendiri ya, kalau kebetulan kenapa saya berani ngobrol, kebanyakan memang filosofi kita di Bali kadang-kadang kan ada satu ogoh-ogoh itu kadang-kadang dikasih segala macam-macam sudut pandang kan. Tapi sebelum kami mengumpulkan, saya pelajari juga filosofinya apa sih sebenarnya ogoh-ogoh. Nah, saya jelaskan sedikit biar masyarakat ketahui bahwa ogoh-ogoh itu merupakan karya seni patung dalam wujud yang besar. Itu namanya ogoh-ogoh kan. Kalau mungkin di tempat lain ada ondel-ondel kalau ke Jakarta, tapi itu tidak berkembang. Tapi kalau di Bali, ogoh-ogoh itu tiap tahun ada perkembangan. Contohnya apa? Memang pada awalnya ogoh-ogoh itu ngambil wujud dari buta kala kan. Nah kalau tiang sendiri kita terjemahkan buta dan kala. Kala itu artinya waktu, buta itu ada alam semesta. Nah, jadi seniman Bali tempo dulu itu mesti memuluskan waktu itu sangat mengerikan dan menakutkan. Kenapa? Karena waktu itu akan memakan segala yang ada di dunia ini, termasuk badan kita pun juga akan digerogot oleh waktu. Nah, begitu jadi dibuatkanlah seperti makhluk hidup yang menakutkan. Itu mengerikan seperti wujud raksasa. Begitu juga buta. Buta pun juga menjadi negatif seperti banjir bandang, itu pun juga membinasakan kita juga. Nah, bagaimana umat Hindu itu menyikapi kedua unsur ini, buta dan kala. Kalau kala kita isi dengan beriatnya, maka di Bali mungkin kita sudah tahu setiap saat selalu ada iatnya. Begitulah cara kita umat Hindu itu memperhitungkan waktu dengan cara mengisi dengan iatnya. Jadi waktu tidak akan menakut seperti ogoh-ogoh ini. Begitu juga alam. Bagaimana umat Hindu kita ngiring bakti ke Ibu Pertiwi, begitulah umat Hindu itu menghormati alam. Nah, kalau alam itu bisa menjadi positif kalau kita lestarikan. Nah, sekarang museum ini memotivasi masyarakat hendaknya manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, jangan sia-siakan waktu dengan yang negatif, dan cintailah alam, jaga alam ini. Karena kalau alam kita lestari dengan baik, dia memberikan kehidupan kepada kita. Makanya kita di dunia ini sungguhnya punya 7 ibu. Salah satu ibu kandung dan Ibu Pertiwi. Nah, buta itu sendiri. Kalau Ibu Pertiwi memberikan kita biji-bijian sehingga kita bisa hidup, kalau Ibu kandung memberikan air susunya. Oleh karena itulah umat Hindu sangat hormat kepada Ibu dan Ibu Pertiwi. Dan makanya seperti ada percaruan tiap tahun kali itu kan salah satu seperti itu. Jadi di sini koleksi kami itu bukan cuma butuh kalau aja, juga ada di sini para dewa, ada Awatara, ada juga Ramayana, ada Mahabharata. Jadi kami sebenarnya kebetulan kami juga pernah jadi juri dari ogoh-ogoh. Kami mengimbau dinas kebudayaan hendaknya generasi muda itu jangan dibatasi cuma wujud buta kala saja. Jadi terbatas sekali, dan kadang-kadang mereka juga ngarang, bikin biar ada aja nama Buddha kan, misal kalau milu, kalau segala macam. Nah jadi kalau kita ngambil topik dari Mahabharata kita tidak kekurangan bahan. Jadi makanya setiap tahun kita bisa itu berubah-ubah. Mungkin tahun depan kita fokuskan tentang Mahabharata. Jadi juri pun juga gampang menilai, jangan masyarakat juga gampang mencari sumber-sumber sastranya. Itu tahun depan bisa juga Ramayana, bisa juga para dewa, juga para Awatara gitu. Nah, dari koleksi kami di sini hasil karya ambil dari seluruh Bali, ya dari sini, dari Gianyar, dari Denpasar, ada Tabanan juga Badung, dan dari desa kami sendiri. Gitu. Jadi tidak mungkin apalagi ogoh-ogoh pasti ada kaitan dengan sastra kita. Tidak ada yang ngarang. Museum Ogoh-ogoh Bali ini terletak di Jalan Ayodhya, nomor 1, Taman Ayun Mengwi, yang tepatnya di sebelah barat Pura Taman Ayun, yang dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Museum Ogoh-ogoh ini didirikan untuk upaya mencegah polusi setelah dilaksanakannya pawai ogoh-ogoh dan pelestarian budaya sekaligus apresiasi generasi muda yang memiliki keahlian khusus dan kreativitas yang khusus dalam membuat ogoh-ogoh. Selain itu, kriteria yang dapat menjadi koleksi umum ogoh-ogoh ini, yang pertama, memiliki filosofi yang mendalam yang terkait dengan sastra Hindu dan tidak asal-asalan dalam membuat nama ogoh-ogoh, sehingga tidak hanya memiliki keunikan dan keindahan dari segi bentuk,
akan tetapi juga syarat akan filosofi serta maknanya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke rekan saya, Nufita di studio. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Niputu Ayu Novitasari beserta rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.